materi. Kebakaran juga bisa mengancam nyawa. Banyak hal yang bisa menyebabkan kebakaran. Yang paling sering terjadi adalah karena kompor gas dan korsleting listrik. Tetapi ada juga kebakaran karena kesalahan manusia, seperti dari puntung rokok ataupun lilin. Apa yang akan Anda lakukan jika melihat kebakaran atau justru terjebak di tengah-tengah kebakaran? Pastinya segera membantu memadamkan api atau segera menyelamatkan diri ya pemirsa. Malam ini kami telah merangkum info terupdate dan terkini dari tragedi kebakaran hebat dan mitos-mitos seputar kebakaran versi on the spot. Tragedi pertama adalah kebakaran hebat akibat meledaknya sumur pengeboran minyak ilegal di Desa Pasir Putih, Kecamatan Ranto, Peu Reulak, Kabupaten Aceh Timur. Akibat tragedi 25 April 2018 kemarin, 22 orang dinyatakan meninggal dunia dan puluhan lainnya menderita luka bakar. Diduga, ledakan sumur minyak dan gas ini karena kelalaian orang yang membuang puntung rokok tak jauh dari lokasi. Ada juga yang mengatakan jika ledakan akibat percikan api saat seseorang pekerja melakukan pengelasan pipa yang akan dimasukkan ke dalam sumur. Selanjutnya ada tragedi kebakaran yang melanda pabrik bahan kimia di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran hari Senin subuh 9 April 2018 ini memang tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian material diprediksi mencapai puluhan bahkan hingga ratusan miliar. Menurut saksi mata, ada ledakan terlebih dahulu dari lokasi pabrik. Tak lama kemudian asap hitam mengepul dan api mulai membesar melalap bangunan. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran pabrik di kawasan industri itu. Sebuah gudang mainan di kawasan pergudangan Margo Mulyo, Surabaya, Jawa Timur terbakar hebat pada Senin 16 April 2018 malam. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api terus membesar dan sulit diatasi. Dinas Kebakaran Kota Surabaya harus mengerahkan seluruh mobil pemadam, termasuk mobil pemadam Skylift, agar api tidak menjalar ke gudang lain di sekitarnya. Kebakaran yang berasal dari api pembakaran sampah di samping gudang berhasil diatasi oleh petugas pemadam kebakaran setelah berjibaku selama 6 jam. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Tragedi menghanguskan seluruh isi gudang, 1 unit truk dan mobil bak terbuka. Berikutnya adalah tragedi kebakaran yang menghanguskan 3 rumah di Jalan Merdeka, Kelurahan Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur. Akibat kebakaran hebat tersebut, 6 orang dalam 1 rumah tewas mengenaskan. Para korban tewas diduga terjebak akibat tidak adanya akses pintu belakang. Sedangkan satu-satunya akses keluar tertutup api yang kian lama kian membesar. Menurut saksi mata, api yang sudah berkobar sekitar jam 1 dini hari itu diduga karena adanya hubungan arus pendek listrik. Pasalnya, pada jam-jam itu warga sudah banyak yang terlelap. Di Tiongkok, sedikitnya 18 orang meninggal dan 5 orang lainnya terluka akibat kebakaran di sebuah tempat karaoke di kota Qingyuan, Provinsi Guangdong. Insiden 24 April 2018 kemarin ini terjadi sebelum tengah malam ketika tempat karaoke itu masih ada pengunjungnya. Setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, ada indikasi jika kebakaran di gedung 3 lantai tersebut merupakan aksi pembakaran yang disengaja. Karena laporan dari masyarakat, akhirnya identitas tersangka diketahui dan ditangkap di rumahnya. Di masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia,
Ada beberapa mitos yang dipercaya mengenai musibah kebakaran. Namun terkadang apa yang dipercayainya itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Beberapa mitos tersebut diantaranya adalah banyak orang berpikir jika api dalam kebakaran lebih mematikan daripada asap. Benarkah demikian? Faktanya, dalam sebagian besar kasus kebakaran, asap yang terhirup jauh lebih mematikan dan menyebabkan banyak korban tewas. Di dalam asap kebakaran, ada gas yang bersifat asfiksian. Gas ini bisa menyebabkan tubuh kekurangan oksigen karena saluran pernafasan terhambat. Ada juga gas bersifat iritan, penyebab iritasi pada hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Saat kebakaran, ada saja tipe orang yang nekat masuk lagi ke lokasi kebakaran hanya untuk mengamankan barang berharganya. Pertanyaannya, apakah Anda benar-benar punya waktu untuk melakukan itu? Faktanya, tindakan seperti ini sangat berbahaya, pemirsa. Karena api bisa saja menyambar dengan cepat saat Anda di dalam. Dalam hitungan menit atau detik, api bisa membesar atau bisa menutup akses jalan keluar. Oleh sebab itu, sebaiknya jangan memaksakan diri untuk masuk lagi ke lokasi kebakaran ya. Mitos selanjutnya ada yang bilang kalau kita punya waktu 5 menit untuk melarikan diri saat api mulai membakar sebuah ruangan. Namun dalam kenyataannya, waktu yang diperlukan api untuk membesar dan menyebar bisa lebih cepat lagi atau kurang dari 5 menit. Bahkan dalam beberapa kasus kebakaran, api bisa berkobar hebat hanya dalam waktu 30 detik. Nah, jika sudah melihat api akan membesar, usahakan langsung keluar dari ruangan atau rumah yang terbakar ya. Beberapa pemilik rumah korban kebakaran terkadang berpikir bisa mengendalikan dan memadamkan api sendirian. Kenyataannya, sebuah kebakaran hanya dapat dikendalikan dan dipadamkan tepat di awal menggunakan alat pemadam api ringan. Jadi, jika sudah membesar, tabung pemadam api ini tidak bisa memadamkan atau mengendalikan kebakaran. Dan pemirsa, itulah beberapa tragedi kebakaran hebat dan berbagai mitos tentang kebakaran versi On The Spot. Mau tahu berbagai informasi update, menarik, unik, dan wow lainnya? Jangan sampai ketinggalan untuk terus menyaksikan On The Spot ya. Rangkaian LRT sudah tiba di Jakarta. Benarkah bahwa teknologi yang digunakan sama dengan sistem LRT di Belanda? Bentuk kereta yang futuristik dan menggunakan sistem kelistrikan melalui rel membuatnya tidak membutuhkan kabel-kabel di atasnya seperti kereta listrik yang biasa kita lihat. Saksikan selengkapnya mengenai fakta seputar LRT Jakarta tetap di On The Spot.